Ini Kiai maksud kedatangan kami sebelumnya. Sebenarnya pengen belajar, pengen silaturahmi sama Kiai. Penasaran juga karena kita sebagai mahasiswa NU, mahasiswa yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, masih banyak pertanyaan Kiai terhadap Nahdlatul Ulama sendiri, mengalami fase keresahan terkait Nahdlatul Ulama. Apalagi saya sempat lihat juga pas Kiai ada di podcastnya siapa namanya ya? Faisal Akbar. Itu kan sempat ramai ya guys, sampai 1,7 juta yang nonton. Dan itu ngebahas terkait ekstremisasi Islam dan lain sebagainya gitu. Apalagi karir Kiai di NU waktu itu 10 tahun, dari tahun 2010 ya sampai 2021. Saya penasaran justru. Saya pengen langsung observasi apakah benar, apakah kemudian ini itu menjadi polemik yang cukup krusial di kalangan mahasiswa, karena kami sendiri sebenarnya nggak mau langsung percaya Kiai. Jadi apakah kemudian kita ini sebagai mahasiswa perlu untuk berpikir kritis atau hanya sam'an wa ta'atan? Bismillahirrahmanirrahim. Nahdlatul Ulama organisasi yang dilahirkan oleh kiai-kiai pesantren. Prinsip pesantren adalah menjaga, memahami, mendalami, mengembangkan pemahaman agama dengan benar. Yaitu kalau kita mau paham fikih misalkan harus menguasai usul fikih. Tidak mungkin hanya paham fikih saja tanpa menguasai usul fikih. Kalau betul mau paham loh. Kalau kita ingin memahami hadis harus paham mustalah hadis. Misalkan rawahul Bukhari sahih. Kenapa sahih? Ya. Kemudian kalau kita ingin memahami tauhid harus paham dialektik skolastik ilmu kalam. Kalau kita ingin memahami misalkan baca Quran ingin benar ya harus pakai tajwid, gitu kan? Sama itu. Oleh karena itu pesantren berjasa besar dalam memelihara tafaqquh fiddin, bid-dawabit wal qawaid wal usul, bukan hanya furu'. Jadi pondasinya itu adalah pesantren. Ya, maka NU sebagai wadahnya kiai-kiai dan santri pesantren tetap akan berdasarkan cara berpikirnya, cara perilakunya, sikapnya berdasarkan ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu yang prinsip. Bukan hanya halal haram, tapi mengapa bisa haram, mengapa bisa halal. Bukan hanya sekedar ini sahih, kenapa sahih, kenapa hasan, kenapa dhaif. Ilmunya kiai-kiai seperti itu. Nah, NU kemudian karena punya organisasi kemasyarakatan juga mempunyai tugas memelihara umat supaya ada keseimbangan. Yang namanya pemerintah penguasa sudah kuat, punya tentara, punya polisi, punya perangkat, punya uang, punya segalanya lah. Masyarakat nggak punya apa-apa. Maka ada NU, masyarakat bisa kuat untuk mengimbangi penguasa. Jadi NU ini adalah pengimbang daripada penguasa sendiri. Bukan oposisi, tapi bukan oposisi yang ingin melengsarkan, tidak, ingin merebut, enggak, merebut melengsar presiden, saya akan jadi presiden, enggak. Tapi untuk keseimbangan. Jadi apa artinya? Harus kritis. Bahkan kalau kita baca ilmu jarh wa ta'dil, metode bagaimana menganggap orang itu layak diterima hadisnya atau tidak, dalam ilmu jarh wa ta'dil, dan digunakanlah kritik. Tapi bukan menghina, bukan. Imam Bukhari tidak ada mengambil hadis dari Imam Ja'far Shadiq. Padahal menghormati, hormat. Karena beliau imam dan keturunan Rasulullah Ahlul Bait. Tapi Bukhari nggak akan ngambil. Kenapa? Karena kan kirinya kebanyakan orang yang tidak bisa dipercaya. Menurut Imam Bukhari. Bukan berarti benci pada Ja'far, tidak. Jadi kelebihan ulama adalah tafaqquh dengan fokus, dengan mendalam. Bukan, tidak hanya hafalan dan tidak hanya pemahaman yang dangkal. Tidak ada ormas Islam seperti NU, tidak ada. Nggak ada. Bayangkan kalau Munas itu 2 hari bisa menjawab pertanyaan, 15 pertanyaan dengan cepat. Karena sudah menguasai usul fiqh dan qaid fikih. Hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya cloning, hukumnya koin, Bitcoin ya.
Seperti apa? Hukumnya saham. Ya. Hal apa enggak saham itu? Bisnis saham dulu. Itu seringkali diobrolkan di Baso Masail. Iya, ya. Nah itu kalau NU yang Kiai NU yang membahas 2 hari selesai itu. Karena perangkatnya udah siap perangkatnya. Iya, iya. Yaitu usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Baik, Kiai. Tapi yang menarik begini, Kiai. Dari kepengurusan dulu, Kiai, dari tahun 2010 sampai 2021, ini yang jadi pertanyaan saya kemudian. Kenapa sih NU itu selalu menjadi bukan oposisi daripada pemerintah? Dan Kiai sendiri tadi bilang, kita ini menjadi penyeimbang. 90 juta warga Nahdliyin, apakah tidak bisa menjadikan pemerintah ini sebagai oposisi, Kiai? Kenapa? Kalau oposisi partai politik dong. Oposisi apa sih artinya oposisi itu? Ingin Antitesa. kalau memang ada dianggap pemerintah tidak baik, kita lengserkan. Oposisi namanya. Kita lengserkan, kita ganti. Kalau ini enggak ada target melengserkan enggak. Mengapa, Kiai? Ya karena bukan partai politik. Bukan di situ. Kita hanya kekuatan civil society, kekuatan masyarakat. Lalu bagaimana dengan PKB, Kiai? PKB partai politik. PKB ya harus kalau ya mau oposisi, mau koalisi-koalisi. Bukankah itu lahir daripada rahim Nahdlatul Ya Ulama? makanya kalau itu partai politik, bukan NU-nya sendiri. Oh, jadi berbeda ya? Berbeda, antara PKB dengan tapi NU. PKB partai politik yang lahir dari perutnya NU. Oke, Kiai. Nah, kemudian Kiai, Iya. lalu kalau dulu saya kan lumayan baca biografi Kiai ya. Dulu pernah kuliah di Saudi, di King Abdul Aziz dan lain sebagainya sampai lulus. Dan sempat juga sebelum itu mondok di Lirboy ya Kiai Lirboy, selama 15 tahun. Ini sangat luar biasa. 4 tahun, 4 tahun, Oh, 4 4 tahun tahun ya. Di Timur Tengah yang 13,5 tahun. Lalu begini Kiai, apa yang kemudian menjadi alasan mahasiswa atau kami bagi pemuda ini harus memilih Nahdlatul Ulama sebagai organisasi mahasiswa atau organisasi masyarakat? Kelebihan NU sangat banyak sekali. Kelebihan NU. Tidak ada di dunia ini ulama yang sekaligus juga pejuang. Ulama sekaligus pejuang. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Samsuri dan seterusnya lah, Kiai Maksum. Ulama, tapi juga pejuang. Nasionalis. Nasionalis. Nah, kalau di Timur Tengah, ulama saja, ulama saja, yang nasionalis saja. Maka kalau sudah konflik, seru. Jamal Nasir konflik dengan ulama Ikhwan Muslimun. Ikhwan ditangkepin sampai dibubarkan dan tokohnya 10 orang gantung. Said Qutb digantung, Hasan Hudaybi digantung. Jadi kalau di Timur Tengah yang ulama saja, yang nasionalis saja. Di kita Hasyim Asy'ari punya jargon yang sangat luar biasa. Hubbul watan minal iman itu artinya apa? Mengintegralkan antara teologi dan kebangsaan. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Hubbul watan minal iman itu artinya nasionalis bagian dari iman. Lalu saya masih penasaran Kiai, mohon maaf ya. Terkait misi Kiai waktu itu terkait moderasi beragama. Sebenarnya apa yang kemudian Kiai gagas saat itu? Apa sih yang terfikirkan saat itu Kiai kalau boleh tahu? Saya ingin terutama kiai-kiai muda lah, Gus-Gus ya, istilahnya Gus lah, yang akan jadi kiai di masa akan datang. Harus cerdas, kritis, tapi tidak boleh kehilangan prinsip tawassut, moderat. Kalau moderat itu membutuhkan kecerdasan. Orang yang tawassut tengah-tengah, moderat, harus cerdas. Harus cerdas. Kalau yang ekstrem kanan nggak usah cerdas, takbir udah selesai. Yang liberal nggak harus cerdas. Yang liberal ya kiri ya. Kiri. Yang liberal atau sekuler, apalagi ateis apalagi nggak usah cerdas. Yang repot tuh yang tawassut ini harus cerdas. Bagaimana kita punya prinsip Quran hadis kita pegang, dan juga bagaimana kita mengaktualisasikan, mengkontekstualisasikan Quran hadis itu. Artinya terpaku terhadap nilai Kiai. Ya, nilai-nilai kita pegang, prinsip kita pegang, tapi kita mengembangkan nilai tersebut. Tidak mati, tidak berhenti, tidak jumud. Imam Asy'ari orang seperti itu. Imam Baqillani seperti itu. Imam Haramain, Ghazali, Razi, tafsir yang saya baca ini. Orang selalu menjaga tawasutiyah, wasatiyah. Quran, hadis sebagai nas kita hormati, kita junjung tinggi sebagai rujukan pertama, ya. Tapi juga akal harus cerdas dalam memahami Quran hadis. Tidak letterlek, tapi juga tidak liberal. Kan sulit kan? Tidak letterlek, tapi tidak liberal. Harus berdasar Quran, tapi tidak liberal. Tidak letterlek. Harus rasionalis, tapi tidak liberal. Harus rasionalis, tapi tidak liberal. Liberal, ya. Itu ada semua.
Para Mazhabul imam tadi, Arba'ah. Imam Asy'ari, Baqillani, Haram, Al-Ghazali, semua itu. Orang seperti itu. Oke. Cerdas tapi tidak liberal. Mu'tazilah liberal, liberal. Khawarij letterlek. Ya. Dari dulu sejarahnya gitu sejarahnya. Oke. Nah, sekarang Wahabi letterlek. Iya, letterlek Wahabi. Yang sekuler liberal. Ya. Kita enggak. Quran tetap kita jadikan al-marji'ul awal, ya, prinsip yang utama Quran hadis, tapi kita harus cerdas. Makanya Oke. sering sekali hal-hal yang macet bisa dijawab oleh NU. Ya, Contoh, Bung Karno jadi presiden, apa dipilih? Enggak. Jadi sah enggak? Coba kalau enggak jam tidak sah, semua apa Ya. keputusan hatta orang nikah suratnya enggak sah semua itu nanti. Tahu semua. Nah, NU punya jalan keluar. Oke. Bung Karno waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Bung Karno waliyul amr sah, tapi dalam keadaan darurat dan dengan sebab dia punya kekuatan. Itu jalan keluar yang luar biasa ini. Seperti kita menerima nasionalisme lah. Nasionalisme dari Prancis kan, dari Ernest Renan. Dulu kan negara agama, negara Islam, negara Kristen, negara Buddha, negara Hindu. Setelah kemudian lahir negara nasional, kebangsaan. Beragam budaya, beragam agama, beragam suku, tapi punya visi misi yang sama. Itu namanya bangsa, satu bangsa. Itu adalah Renan kan? NU menerima. Semua Padahal itu bukan dari Islam. Nah, Said Qutb yang Ikhwan Muslimin menolak. Semua yang ideologi datang dari luar Islam namanya jahiliyah. Said Qutb tuh. Kita harus kembali pada sistem Islam itu khilafah. Enggak mungkin dong. Era kayak gini khilafah enggak mungkin. Budaya itu kan ya. Iya. Istihadiyah. Silakan khilafah. Khilafah dari Islam. Tapi imarah keamiran dari Islam. Kesultanan juga dari Islam. Ayo, siapa yang enggak menganggap bahwa kerajaan bukan dari Islam, ngomong di Saudi, tangkep dong. Kejam sekali ya. Jadi prinsipnya adalah keadilan, dia mendapatkan mandat dari rakyat, bil akhdhi wal ato. Biat itu adalah mengambil kepercayaan dan bisa memberi perlindungan, beri kesejahteraan, memberi pencerdaskan. Itu namanya biat namanya. Biat. Nah, NU bersikap terbuka dalam hal yang bersifat sarana atau prasarana, wasail. Yang penting iman kita tidak geser, tidak luntur, prinsip kita enggak tergeser, konsep nasionalisme, Pancasila, undang-undang seperti kita terima. Malah ketika sidang PPPKI tanggal 18 Agustus 45, kemudian ada piagam Jakarta itu 7 kata, orang Kristen nggak setuju kan? Kalau dijalankan berarti negara Islam nantinya ini dengan berkewajiban yang syariat Islam beberapa pemeluknya. Ki Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang ke Tebuireng menghadap ayahnya Ki Hasyim. Ini gimana Pak? Ini orang-orang non Muslim dari Indonesia Timur nggak setuju kalau ada piagam Jakarta ini. Coret saya setuju kata Ki Hasyim. Kenapa? Indonesia kuat dulu, bersatu dulu. Ketika Indonesia sudah kuat bersatu, kita dakwah Islam di atas tanah air yang kuat. Benar. Punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat, baru kita dakwah pesantren, madrasah, universitas, dakwah, dan seterusnya. Daripada Afghanistan contohnya, dulu bersatu mujahidin melawan Soviet. Soviet lari, negara Islam, yang nasionalis. Yang nasionalis siapa? Burhan Robbani dibunuh kan oleh Taliban. Sampai gitu jadinya. Sampai anak sekolah juga nggak boleh sekolah. Jadi malah menghalalkan segala cara, mengkafirkan orang jadinya, menghalalkan darahnya orang. Perempuan nggak boleh keluar rumah. Kalau Ki Hasyim enggak. Kesatuan tanah air ini kuat dulu, kuat. Kalau udah kuat, ayo kita dakwah di atas bumi tanah air yang kuat, yang solid itu. Dan dakwah itu tidak sifatnya memaksa ya. Iya. Enggak ada memaksa. Wala tasubbul ladil'una min dunillah fa yasubbul bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan caci maki non muslim. Masing-masing umat mempunyai kebanggaan masing-masing. Justru ini Kiai yang bikin saya ini sangat suka sekali dengan NU. Kenapa kemudian banyak aliran-aliran seperti katakanlah Wahabi, katakanlah Syiah dan lain sebagainya. Kenapa kemudian
kita biarkan saja mereka itu tetap ya berwarga, bermasyarakat seperti sebagaimana biasanya. Bukankah itu kemudian bisa mempengaruhi atau mendoktrin masyarakat kita kayak yang Kalau Wahabi kita jelas menolak. Oke. Karena memang lahirnya NU itu didorong dengan lahirnya Ya. Wahabi. Ketika Wahabi di Saudi sana akan membongkar kuburan Nabi Muhammad, Abu Bakar Umar, Ya. Kiai Hasyim Asy'ari mengutus membentuk komite Hijaz, Ya. Kiai Wahab yang berangkat ke sana dengan Kiai Zainul Arifin, Perdana Menteri kan waktu yang dari NU itu. Dan Haji Hasan Dipo yang punya uang lah, yang punya uang. Oke. Itu tahun 26 tuh berangkat ke sana. Tahun 1926 kan? Ya, bawa surat dari Kiai Hasyim. Permintaannya 4. 1, imam dan khatib di 2 haramain digilir. 1 minggu ini madzhab Hanafi, minggu depan madzhab Malik, minggu depan madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Itu ditolak enggak dikabulkan. 2, jamaah haji atau Duyufur Rahman yang dari berbagai negara bangsa ini diberi kebebasan menjalankan sesuai dengan madzhabnya masing-masing, ibadahnya dengan madzhab masing-masing. Ditolak juga. Yang ketiga yang diterima ya. Tolong kuburan Rasulullah Bakar Umar jangan dibongkar. Ini yang diterima ini. Sehingga NU punya andil besar keselamatan makam Rasulullah dan Abu Bakar Umar tidak dibongkar tuh, NU ikut andil dalam makbarahnya itu. Namanya Komite Hijaz. Pulang dari sana, pulang baru berdiri NU 31 Januari 1926. Iya. Lalu bagaimana dengan Syiah, Kiai? Syiah termasuk mazhab Islam. Tidak keluar dari Islam. Tata cara fikihnya